Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sadrina Aprilia Susanto, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebelumnya, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsep hubungan internasional. Konsep hubungan internasional dibagi menjadi 3, yaitu A. Politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. B. Hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. C. Politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Asas hubungan internasional. Yang pertama, asas teritorial. Asas yang mewajibkan suatu negara yang terlibat dalam hubungan internasional tetap berkuasa di wilayahnya. Asas kebangsaan. Asas yang menyatakan bahwa seorang warga negara akan selalu terikat dengan bangsanya walaupun ia berada di luar negeri. Asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum menyatakan bahwa negara-negara dalam hubungan internasional dapat mengatur kehidupan bermasyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum. Pelanggaran atau ancaman terhadap hal-hal yang merupakan kepentingan umum dapat disesuaikan hukumannya tanpa terikat batas wilayah suatu negara. Yang selanjutnya adalah jenis kerjasama internasional. A. Multilateral. Kerjasama yang terjalin oleh beberapa negara dan tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. B. Regional. Kerjasama yang dilakukan oleh negara yang berada di suatu wilayah maupun kawasan. C. Bilateral. Kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Selanjutnya, kerjasama organisasi internasional. Yang pertama adalah PBB. Contoh peran Indonesia dalam organisasi internasional PBB. Pertama, mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Yang kedua, Menteri Luar Negeri Adam Malik pernah menjabat menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1974. Yang ketiga, Indonesia ikut menandatangani Deklarasi Bangkok. Yang kedua adalah ASEAN. Peran Indonesia dalam organisasi internasional ASEAN adalah yang pertama, tempat sekretariat ASEAN. Yang kedua, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara KTT yang pertama pada tanggal 23 dan 24 Februari 1976 di Bali. Yang ketiga, Indonesia menjadi perantara dalam perdamaian di Filipina Selatan. Yang ketiga adalah gerakan non-blok. Peran Indonesia dalam organisasi internasional gerakan non-blok adalah yang pertama, Indonesia menjadi tempat pemimpin pada tahun 1902 sampai 1995. Yang kedua, mendukung kemerdekaan Palestina. Yang ketiga, mencetuskan upaya untuk menghidupkan kembali dialog utara dan selatan. Yang keempat, meminta diskriminasi ras di Afrika Selatan diakhiri. Yang terakhir adalah KAA. Peran Indonesia dalam organisasi internasional KAA yang pertama, pendiri Museum Konferensi Asia Afrika. Yang kedua, panitia penyelenggara KAA. Yang ketiga, ikut memproklamasikan dan sebagai tempat penyelenggara KAA pada tahun 1955 di Bandung. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.